Satu masa telah terlewati, benci dan rindu merasuk di kalbu. Ada apa dengan cintaku? Sulit untuk aku ungkap semua. Jangan pernah bibir tertutup, bicarakan semua yang kau rasakan. Cinta itu kita yang rasa, bila sengsara hati kan merana. Wahai pujangga cinta, biar membelai lidah, teladani kalbuku, jujurlah pada hatimu. Ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau, biar menjadi bait dalam puisi cinta terindah. Andai bumi terbelah dua, biar kita tetap saling berpeluk. Wahai pujangga cinta, biar membelai lidah, teladani kalbuku, jujurlah pada hatimu. Ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau, biar menjadi bait dalam puisi cinta terindah. Jadi ini dalam banget ya guys. Melly Goeslaw dapat inspirasi dari mana ya? Gini ya, andai bumi terbelah dua, berarti ini seperti, bukan misalnya Melly Goeslaw, menurut aku ya, Melly Goeslaw bukan bilang gini, semoga bumi ini terbelah dua, enggak. Maksudnya andai pun bumi ini kiamat bagi dua, andai pun bumi ini berperang satu sama lain, saling menghancurkan, menghanguskan, tetap biar kita tetap saling berpeluk. Atau bahkan bisa maknanya gini, andai bumi terbelah dua, berarti andai bumi ini sudah mau kiamat, sudah mau hancur, andai planet ini sudah mau hancur, biar kita tetap saling berpeluk. Oh, jadi seperti ini. Jangan pisahkan. Jadinya lagu Mayang Sari. Maksudnya, biar kita tetap saling berpeluk. Ceritanya gini, contoh aku dan Paul pelukan. Nah, dan gak mau lepas. Berat loh guys kalau sebenarnya meninggalkan ini panti jompo. Kalau kalian mungkin merasa, hari ini kau melo banget, ya mungkin melo lah ya, karena kan Paul, aku aja bilang Paul itu sudah di tangan yang tepat. Maksudnya di tangan tepat tuh ada perawat yang selalu mengawasi, atau misalnya Paul itu nggak sendirian, nggak seperti di alam nature, dia tuh sendiri gitu. Kalau di panti jompo ada orang gitu ya, ada perawat gitu. Jadi walaupun misalnya Paul itu sendiri di kamarnya, di kamar hotelnya, aku bilang kamar hotel. Jadi kalau Paul bilang, ini seperti penjara, aku bilang kamar hotel. Penjara, kamar hotel. Enggak, hotel gratis. Enggak, penjara, hotel gratis. Jadi walaupun dia misalnya sendiri, duduk. Memang aku juga melo banget, misalnya dia duduk sendiri ya. Sendiri loh di kamarnya ya. Sama seperti di sini, dia duduk. Cuma ya di sini dia bisa mengatur TV gitu ya, suka-suka dia. Sama aja sebenarnya, cuma kan bedanya aku dekat dengan dia di sini. Tapi itu aku nggak bisa merdeka nyanyi-nyanyi, nggak bisa di sini duduk ya. Ini dapur open kioken. Jadi aku lebih suka yang tipe gini kalau hanya aku sendiri. Ini bagi aku aja udah terlalu mewah. Kalau misalnya aku kuliah, kos ini menurut aku udah mewah.
Karena di sini ada juga istilah kamar. Jadi satu kamar, dapurnya dapur umum gitu. Nah, kalau misalnya itu aku dan Paul berpelukan di panti jompo, mau pulang lah misalnya. Nah, biar kita tetap saling berpeluk, bumi hancur aja gitu. Bumi terbelah dua gitu ya. Biar kita tetap saling berpeluk. Berarti seperti ini, seperti ada upaya memisahkan gitu. Dan walaupun itu misalnya hanya memisahkan hanya jarak, bukan memisahkan misalnya menceraikan Rini dan Paul dalam pernikahan yakni di atas kertas gitu, tapi ini masih terpisah jarak. Jadi kalau karena ada usaha seperti memisahkan secara jarak, jadi biar aja bumi terbelah dua. Ini waktu berpelukan itu ceritanya, pas berpelukan itu momentum berpelukan. Dan di saat yang sama ada usaha memisahkan kami berdua secara jarak atau domisili, bukan memisahkan perceraian gini tanda tangan gitu ya. Nah, Meli Guslo membuat lirik andai bumi terbelah dua, biar andai bumi ya bagi dua ya, biar kita tetap saling berpeluk, biar nggak ada lagi yang berusaha memisahkan kita. Bahkan bisa gitu maknanya. Udah 6 menit. Jadi inspirasi Meli Guslo ini dari mana ya? Dalam ini loh. Contoh, wahai pujangga cinta, biar membelah lidah. Berarti kalaupun misalnya aku bla 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 bla, teladani kalbuku, jujurlah pada hatimu. Kalau misalnya aku ditanya hati aku, apakah aku mencintai Mak Rute? Mencintai maksudnya sesuai Alkitab. Iyalah, kan itu perintah Yesus. Tapi kalau misalnya dalam arti gairah seksual, iya juga lah ya. Kalau misalnya udah aku bilang dia yang aku inginkan, kau yang aku inginkan. Ya, ya juga ya. Tapi aku tuh nggak seperti yang orang lain langsung lari memberikan diri atau virginity, enggak. Ini pernikahan ini kalau terjadi harus benar-benar dibangun pelan-pelan. Seperti membangun bangunan. Batu pertama kan kalau orang membangun ada istilah makan-makan atau acara doa ya, makan-makan lah pokoknya meletakkan batu pertama. Nah itulah ya waktu aku dan Paul tuh nggak ada, dan mungkin orang-orang juga langsung mikir kok nggak ada gitu ya, tapi aku dulu udah jalan maju gitu. Nah ini ya guys, waktu ini andai terjadi pernikahan aku yang baru dengan suami baru gitu, itu batu pertama itu harus diletakkan dengan baik. Gak usah lah mungkin aku ya gimana ya, maksudnya batu pertama ini berarti dasar ya Yesus. Jadi harus sama-sama lah kami dua meletakkan dasar, yakni Yesus gitu. Gak bisa langsung udah naksir baru nanti janjian, baru bertemu, baru langsung cium-ciuman, langsung peluk-pelukan, langsung bergairah, langsung membuat anak. Enggak, kasarnya enggak langsung membuat anak. Maksudnya enggak langsung bersetubuh. Bahas dulu, benar-benar sudah percaya Yesus, baru siapkan rencana di mana misalnya pemberkatan nikah di gedung mana, jamuan resepsi, baru itu udah sekalian catatan sipil ya, pemberkatan nikah catatan sipil di gedung mana, resepsi kalau rela. Masalahnya ini ya, aku tahu tipe Mark ini, dia tuh nanti akan mengajak aku menikah yang ecek-ecek di mata orang, buat menjamu misalnya 20 orang aja udah berat gitu ya. Jadi dianya dulu harus berubah, yakin gak dia mau berumah tangga. Nah kalau ya udah sekarang ini dalam posisi yakin misalnya, ya kita buat dia posisi yakin, berarti pertemuan pertama tuh gak langsung cium-ciuman, gak langsung berhubungan intim, enggak. Pertemuan pertama itu membahas di mana pemberkatan nikah, sekalian civil wedding, sekalian register. Jangan udah pemberkatan nikah tapi belum civil wedding. Di Belanda, di Eropa sini enggak, sebenarnya itu harus civil wedding dulu, tapi kalau satu hari yang sama boleh. Baru dimana ya itulah ya, minimal kita tuh tahu. Aku sekarang udah paham memang keluhuran orang-orang zaman dulu itu dibuat undangan makan resepsi itu kan juga sekalian menunjukkan ini loh,
Mereka sudah membangun rumah tangga. Sekalian mengumumkan juga, baru sekalian menunjukkan muka ke keluarga besar masing-masing, ke semua keluarga besar dari pihak laki-laki dan perempuan gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kasarnya ya, kalau belum mau menunjukkan muka ke keluarga besar, kalau misalnya ada alasan ekonomi itu bisa diterima, bisa. Cuma ya itu kan kalau bisa ya kita usahakan juga dulu punya ekonomi yang mampu lah minimal ya, biar mandiri ya kan. Nanti kalau berumah tangga punya anak, siapa lagi yang membiayai ya. Jadi kalaupun ada misalnya alasan ekonomi, karena alasan ekonomi tidak membuat resepsi, itu hanya 1-2 ya, jangan kita ikuti itu kasarnya. Harus yang banyak ini, orang banyak memilih resepsi dulu ya kan. Sekalian kita juga berkenalan dengan orang-orang keluarga besar. Ini yang susah guys, apalagi kalau misalnya istilahnya itu tidak selevel. Makanya mengapa ada istilah gundi dan mengapa ada istilah istri atau permaisuri ya. Karena gini, contoh dulu Raja Salomo, apakah karena kan 1.700 istri. Ya, mungkin 700 istri ini mungkin kaum bangsawan ya. Kaum bangsawan ini mungkin diundang Salomo, bapak-bapak mereka ya. Makan satu meja sekali aja minimal. Nah, yang 300 lagi ini mungkin enggak dilakukan gitu, karena tonton aja drama Abad Kejayaan. Bisakah Gundi, siapa itu ya, Cecilia, siapa ya yang asisten Nurbanu, walaupun dia misalnya ya puji Tuhan hamil itu berkat, walaupun dia misalnya hamil dari Sultan kan tetap sama Hurem ngomong-ngomong. Tahu gak siapa yang membuat kita itu sepadan dengan pria kita itu bisa ngomong-ngomong dengan dia ya, seperti Hurem ngomong-ngomong gitu ya. Mahidopran ngomong-ngomong, cuma Hurem yang lebih sering ya, Hurem yang lebih seperti nyambung, Hurem yang nyambung gitu ya kan. Jadi ini yang sepadan itu bukan sebenarnya, walau memang karena Salomo itu raja dan istrinya misalnya anak Firaun, putri Firaun, berarti sama-sama bangsawan. Ya, ini udah dianggap sepadan. Tapi bayangkan kalau misalnya putri Firaun ini nggak bisa seperti Hurem. Bayangkan jika putri Firaun ini, yang istri Salomo ini seperti Mahidopran. Nggak bisa, tetap nggak sepadan. Tapi kalau misalnya putri Firaun ini seperti Hurem, dan memang karena dia udah putri Firaun, anak Firaun, baru sepadan. Yang membuat sepadan ini pertama-tama nggak ngomong itu nyambung. Bukan berarti kita marah-marahin suami kita, bukan, tapi nyambung. Baru ya, mengapa bisa nyambung? Karena kadar pemikiran kita itu sepadan, selevel. Misal kalau dia memang dulunya udah bangsawan, kayak putri Firaun, seperti putri Firaun, berarti ya dia itu sudah akrab dengan dunia politik misalnya ya, atau kekuasaan gitu. Karena putri Firaun gitu ya kan. Tapi bayangkan misalnya seperti Gundi Sultan yang dulunya juga asisten dari Nurbanu gitu ya, pelayan dari Nurbanu. Ya, bagaimana dia berbicara dengan Sultan? Setelah berhubungan intim, apa yang dibahas? Kan nggak ada. Paling sehat, apa kabarmu, sehat? Gimana kabar kehamilanmu? Gimana sehat janin kita pun mungkin Sultan merasa risih juga bilangnya. Paling gini, gimana kabar janinku atau calon anakku? Jangan-jangan Sultan juga nggak mau bilang gimana kabar janin kita, calon anak kita. Jangan-jangan Sultan pun nggak mau bilang gitu ya. Gimana calon anak kita, sehat? Jangan-jangan Sultan juga merasa malu. Dia paling nanya, gimana calon anak aku? Paling gitu. Apalagi kalau misalnya Sultan yang belum memandang wanita ini sebagai sepadan dengan dia. Udah 14-17. Oke guys, bye-bye.